Halo semuanya, kita bertemu lagi di mata kuliah pengauditan satu. Minggu keberapa sekarang? Minggu ke-7, betul ya. Oke, minggu ke-7 ini adalah minggu terakhir sebelum kita lakukan ujian tengah semester ya. Oke, sebelum itu Bapak jelaskan dulu seperti biasa, kita flashback ke minggu lalu. Minggu lalu kita sudah pelajari terkait dengan internal control, terkait dengan menentukan tes transaksi. Di minggu ini, di minggu ke-7, kita akan bahas terkait dengan memahami kertas kerja pemeriksaan, audit working paper, audit plan, audit program, audit prosedur, audit teknik, resiko audit, dan materialitas. Oke, kita langsung masuk saja ke materinya ya. Oke, semoga sudah tampil di layar masing-masing. Kertas kerja pemeriksaan ya atau dikenal dengan istilah KKP. Berikutnya audit plan atau perencanaan audit, audit program, program yang dijalankan dalam proses audit, terus audit prosedur, prosedur-prosedur apa yang kira-kira perlu diperhatikan dalam proses audit, terus teknik audit juga kita analisa juga, begitu pun resiko dan tingkat materialitas bersama saya Bahtiar Effendi. Oke, kita masuk ke kertas kerja dulu, KKP. Kita akan bahas terkait dengan pengertian dan tujuan. KKP atau kertas kerja pemeriksaan adalah dokumen yang berisi seluruh informasi yang diperoleh, analisis yang dibuat, dan kesimpulan yang didapatkan selama proses pelaksanaan audit. Kertas kerja pemeriksaan atau KKP terdiri dari semua dokumen yang dibuat sendiri dan juga yang diperoleh dari hasil kerja auditor sebagai dasar informasi yang dipakai untuk membuat suatu kesimpulan dan opini. Itu yang dinamakan kertas kerja pemeriksaan. Adapun tujuannya di sini KKP yang pasti sebagai bahan bukti dalam memberikan pendapat dan saran perbaikan atau audit report ya. Jadi KKP ini menjadi dasar dalam proses penyusunan saran perbaikan. Terus yang kedua, KKP juga berfungsi sebagai tools atau media perencanaan dalam menjalankan maupun mereview suatu proses audit yang dinilai memang kurang efektif. Terus yang kedua adalah mengkomunikasikan memungkinkan atasan untuk langsung menilai bahwa pekerjaan yang didelegasikan kepada bawahannya telah dilaksanakan dengan baik, karena pada dasarnya KKP itu kan saling terintegrasi antara satu dengan yang lain. Jadi kalau seandainya memang dalam reportnya memang tidak tepat waktu, berarti ada miskomunikasi atau ada proses yang tidak berjalan di satu departemen seperti itu ya. Terus berikutnya tujuan KKP adalah membantu auditor dalam menilai hasil kerja yang telah dilakukan sesuai dengan rencana dan realisasinya. Berikutnya sebagai dasar bahwa prosedur audit telah diikuti pasti. Terus berikutnya adalah memungkinkan staf auditor untuk dapat menyesuaikan dengan tugas yang diberikan dari periode ke periode berikutnya sesuai dengan rencana maupun penggantian staf audit. Itu bisa dilihat track recordnya. Terus sebagai alat bantu juga KKP adalah mengembangkan profesionalisme bagi internal audit division. Jadi pada dasarnya KKP itu kan bisa menjadi cerminan daripada kegiatan proses audit yang lalu seperti apa, dan kebijakan manajemen juga melalui internal audit juga bisa disampaikan di sana. Oke, berikutnya yang terakhir adalah menunjukkan kepada pihak lain bahwa suatu pekerjaan audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar keahlian yang dimiliki oleh staf audit hingga laporan evaluasi akhir yang sesuai dengan audit proses. Oke, kita bisa lanjutkan. Nah, ini dia ya contoh kertas kerja audit. Oke, bisa terlihat ya. Kertas kerja pengawasan SPI, sistem pengendalian internal, ada pemeriksaan prosedur pemberian kredit, periode pemeriksaannya kapan, hari pemeriksaannya hari apa, nama pemeriksaannya siapa, bagian yang diperiksa atau diauditnya siapa, tanggal pemeriksaannya kapan, periodenya kapan, ya. Nah, di sini kita bisa lakukan perubahan tergantung daripada klaster ataupun spesifikasi jenis klien yang kita audit, ya. Jadi memang ini disesuaikan dengan kondisi jenis sektor perusahaan yang kita audit. Oke. Kita masuk ke audit plan atau perencanaan audit. Pada dasarnya adalah audit plan merupakan pengembangan strategi menyeluruh pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan disusun segera setelah manajemen letter atau surat perikatan disetujui oleh si klien. Jadi pada dasarnya pada saat kesepakatan ya perikatan, kalau KAP kita ditugaskan untuk mengaudit perusahaan A per tanggal 2 Januari, otomatis setelah kita terima manajemen letter, kita harus mengidentifikasi, 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 kita harus m
Waktu yang diberikan adalah 3 bulan. 3 bulan itu kira-kira di bulan pertama kita mau ngapain, di bulan kedua mau ngapain, yang bulan ketiga yang pasti kita harus menyelesaikan laporan auditor independen. Nah, semuanya itu harus diatur biasanya ketua tim audit yang akan merencanakan dan membuat rencana proses auditnya. Adapun hal yang perlu dipertimbangkan, ya, yang pertama kita pasti harus memahami bisnis dan industri klien, karena setiap industri atau bisnis klien itu karakternya beda-beda. Jadi kita perlu memahami ya kira-kira sektornya apa, customernya siapa saja, industri ini bergerak dalam bidang apa, ya, apakah ada persediaan atau tidak, kalau perusahaan jasa kira-kira pelakuannya seperti apa, kebijakan prosedur, ya metode pengolahan informasi sampai dengan laporan keuangan konsolidasi, ya anak induk juga perlu kita kritisi juga. Nah, ini dia langkah-langkahnya. Yang pertama adalah mengimun pemahaman bisnis klien dan industri klien yang tadi sudah Bapak jelaskan. Yang kedua adalah melakukan prosedur analitis, di mana prosedur analitis adalah pengevaluasian informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan-hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan data non keuangan. Jadi di make sure atau di compare antara data non keuangan dan data non keuangan. Oke. Terus berikutnya adalah menilai resiko audit, ya. Resiko audit adalah resiko yang tidak diketahui kesalahan yang dapat mengubah pendapat auditor baik dari sisi internal maupun dari sisi eksternal. Oke, berikutnya bisa kalian baca. Kita masuk ke isi audit plan. Pada dasarnya isi audit plan itu yang pertama adalah yang tadi bidang usaha klien, terus kebijakan akuntansi apa saja yang digunakan oleh si klien, terus sistem akuntansinya seperti apa, apakah ada masalah pencatatan, ya. Terus kalau seandainya ada konfirmasi terkait dengan audit tahun lalu, apakah sudah close atau tidak? Kalau tahun lalu terkait dengan internal control bagian gudang, apakah di tahun ini juga kita perlu kritisi? Kita cek apakah bagian gudang itu masih open, statusnya temuannya masih belum close atau memang sudah close. Kalau seandainya sudah close ya berarti kita bisa ekspor ke bagian departemen yang lain. Begitupun masalah pajak, apakah ada restitusi, pengembalian, kekurangan penyetoraan dan lain-lain, itu kita bisa identifikasi daripada laporan audit periode tahun lalu. Oke, berikutnya adalah rencana kerja audit, ya. Rencana kerja audit pasti kita akan lakukan proses staffing, ya, pembagian staff, ada partner, ada manajer, ada supervisor, ada senior, ada asisten. Oke, waktu pemeriksaannya kira-kira kapan dimulainya, berapa lama, deadline-nya kapan, anggarannya berapa, itu juga harus kita rencanakan. Terus jenis jasa yang diberikan, apakah general audit secara keseluruhan atau special audit hanya untuk audit-audit pada pos-pos tertentu, ataupun menyusun rencana neraca, laporan laba rugi maupun memberikan jasa-jasa lain di kantor akuntansi publik. Oke, berikutnya yang terakhir pasti kita tentukan juga mappingnya, time schedule-nya, ya. Per bulan itu sudah harus tergambar, ya, kira-kira mau ngapain aja. Terus kita masuk ke audit program. Audit program membantu auditor dalam memberikan perintah kepada asisten mengenai pekerjaan yang harus dilaksanakan, di mana audit program juga harus mencantumkan pasti tujuan pemeriksaannya untuk apa, ya, yang dilakukan seperti apa, kesimpulannya seperti apa, itu juga harus diungkapkan dalam program audit. Oke, ada audit prosedur dan ada audit teknik. Ya, prosedur berarti mekanisme yang mengatur, teknik adalah proses pencarian data, teknis di lapangannya seperti apa, entah itu konfirmasi, observasi, infeksi, dan lain-lain. Oke, resiko audit dan materialitas, di mana resiko audit itu timbul karena auditor tanpa disadari tidak dapat memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah satu material. Jadi kalau seandainya auditor salah dalam menentukan opini, ya berarti akan fatal dari hasil proses atau prosedur standar audit. Oke, nah ini dia ya, ada resiko bawaan, resiko pengendalian, resiko deteksi. Resiko bawaan yang berarti dari pihak internal si manusianya sendiri, si karyawannya sendiri. Resiko pengendalian terkait dengan seperti apa tingkat resiko pada departemen-departemen yang riskan untuk disalahgunakan. Resiko deteksi juga cepat juga untuk melakukan salah saja material di suatu laporan keuangan. Kita masuk ke materialitas. Materialitas adalah besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji
Dilihat dari keadaan yang melingkupinya, mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang akan memberikan kepercayaan atas informasi tersebut. Jadi, setiap tingkat perusahaan itu tingkat materialitasnya beda-beda. Contohnya, perusahaan skala menengah itu dikatakan nilainya material itu di atas 1 juta. Beda halnya dengan perusahaan yang skala kecil. Dinilai materialitas itu kalau misalnya ada selisih saldo senilai 500.000. Begitupun untuk perusahaan yang besar, dikatakan tingkat material kalau misalnya di atas 10 juta gitu ya, di bawah 10 juta tidak material. Tergantung daripada jenis dan skop industri kalian masing-masing. Nah, ini dia pedoman resiko audit dan materialitas bisa kalian baca di pernyataan standar audit nomor 25. Oke. Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk pertemuan minggu ke-7 terkait dengan kertas kerja pemeriksaan, audit plan, audit program, audit prosedur, audit teknik, dan resiko audit dan materialitas sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya dan apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui Google Classroom. Dan minggu ini adalah minggu terakhir sebelum ujian tengah semester. Harap dapat dipelajari kembali materi awal, materi 1 sampai dengan materi minggu ke-7 ini. Oke, salam sukses dan semoga sehat selalu. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih.